Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya kepada Bapak semua, pelaksanaan kita adalah pelaksanaan TKBT Pak, Tenaga Kerja Bangunan Tinggi. Nah, sebelum kita mulai naik struktur bangunan sementara atau lantai kerja sementara ini, ya sebelumnya akan saya menjelaskan dulu fungsi namanya APJP. APJP itu apa? Alat penahan jatuh perorangan. Kalau APD ini alat pelindung diri yang kita gunakan. Tapi ada lagi satu namanya APJP tadi, ya, alat penahan jatuh perorangan. Contohnya apa? Full body harness, ya. Ini full body harness dan juga adanya lanyard dan absorber, ya. Dan juga ada hook. Oke, silakan dipegang seperti ini, Pak. Pegang seperti ini. Ya, ya. Ketika menggunakan body harness, pastikan kondisinya harus rapi, Pak, ya. Harus rapi, ya. Ini bisa menimbulkan bahaya nantinya. Nah, ini dirapikan, ya. Benar-benar ditata rapi seperti ini, rapi, ya. Nah, berikut di sini akan saya jelaskan tentang body harness, Pak, ya. Body harness di sini kalau kita lihat ada yang substandar. Ini adalah substandar, Pak, ya. Yang substandar, body harness seperti ini sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi. Kenapa? Ini bisa menimbulkan potensi risiko tinggi, Pak, terhadap si penggunanya, terhadap si pekerja, ya. Kenapa? Sini tidak dilengkapi dengan namanya bantalan punggung, ya, pinggang dan bagian paha. Itu satu. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan namanya 5 daring, ya. Cuma hanya ada di bagian dorsal punggung belakang, tidak ada di bagian depan dada, bagian pusar, ya, tidak ada di bagian lateral kiri dan kanan. Nah, ini makanya dianjurkan untuk penggunaan seperti ini yang substandar, ya silahkan, tapi memperhatikan tingkat risiko pekerjaannya. Kalau risiko tinggi, jangan menggunakan body harness seperti ini sangat membahayakan. Sedangkan body harness yang standar, ya, di sini ada produksi, ya, pembuatan, ya, pembuatan dan standarnya. Kalau standar industri itu standar EN, Pak, ya, standar Eropa. Ini dibuat oleh dari Leovat, ya, dan juga dilengkapi bagian punggung belakang, bagian pinggang dan bagian paha, ya. Jadi pada saat bekerja di risiko tinggi, 5 daring bagian dorsal punggung belakang, ya, bagian eksternal dada dan les pusar, ya, dan juga lateral kiri dan kanan itu bisa berfungsi. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, untuk sebagai alat bantu pada saat kita melakukan pekerjaan, ya, bisa dicantolkan di bagian postelnya. Ini adalah postel, ya, untuk menyantolkan peralatan ataupun beban, Pak. Beban maksimal yang boleh ditumpu di tubuh manusia itu 5 kilo, tidak boleh lebih dari 5 kilo. Inilah body harness yang standar untuk melakukan pekerjaan risiko tinggi. Nah, seperti itu, ya, penjelasan body harness. Oke, baiklah, penjelasan body harness sampai saat ini sudah cukup jelas, ya, tentang body harness. Kita lanjut nanti masalah teknik bekerja di ketinggian, Pak. Yang pertama menggunakan lanyard, yang kedua menggunakan mobil fake arrestor, yang ketiga menggunakan fake arrestor, ya. Tadi mobil fake arrestor, sekarang menggunakan fake arrestor dan sistem terpadu. Dan juga kita akan menggunakan pada saat melakukan pekerjaan posisi di tangga vertikal menggunakan walk position. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai prakteknya. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan penggunaan teknik pertama pada saat naik struktur bangunan sementara ataupun tetap, ya, dengan naik secara vertikal menggunakan tangga. Ini adalah tangga vertikal. Jadi kita menggunakan yang pertama adalah menggunakan lanyard, ya. Jadi untuk posisi lanyard ini harus di atas bahu, tidak boleh di bawah ketiak, ya. Karena ini bisa membahayakan pada si pekerja pada saat posisi terjatuh, bisa menimbulkan terjadinya cedera di bagian pegelangan di bagian bahu ataupun di bagian lengannya, seperti itu. Oke, ini dipindahkan posisi di atas bahu. Silakan Bapak naik. Pada saat posisi naik mencantolkan lagi harus di faktor 0, Pak, di atas ke kepala. Oke,
good. Sekarang di valve faktor 1 sejajar dengan dada. Oke, silakan Bapak naik. Jangan sampai latihannya tertinggal, Pak. Ya, untuk hooknya. Ini salah satu contoh untuk naik tangga vertikal menggunakan lanyard. Nanti dia akan melakukan moving berpindah menggunakan secara horizontal yang mencantolkan lanyard di left lane kiri dan kanan. Oke, peserta sudah sampai di atas, dia akan mulai moving nantinya berpindah. Silakan Pak berpindah, moving. Oke, good. Masih posisi mencantolkan hooknya di struktur yang berbeda ya, dalam keadaan aman. Oke, ini salah satu peserta mulai melakukan moving berpindah ke posisi secara horizontal, mencantolkan lanyard hooknya di bagian struktur yang berbeda kiri dan kanan. Yang pertama di left lane, yang kedua adalah di bagian struktur bangunan lantai kerja sementara. Boleh tampilkan gambar di sini. Oke. Sekarang cantolkan peg arrestor di bagian depan dada, Pak. Good, peg arrestor, ya. Setelah tercantol, baru rilis full body harness-nya. Baik, silakan direkam di sini Pak Ranggi. Ini salah satu peserta menggunakan peg arrestor. Tarik ulur otomatis pada saat posisi turun. Fungsi peg arrestor ini adalah pada saat pekerja terjadinya kejutan terjatuh, dia akan terkunci otomatis. Nah, silakan dilihat di atas pada saat peserta turun menggunakan alat peg arrestor. Oke, santai aja Pak, turun, lihat. Turun. Oke, lepaskan aja Pak, lepaskan tangannya, lepaskan aja, ya, lepas kakinya, lepas aja, lepas, ya, oke. Ini salah satu peserta misalkan dia tergantung Pak, ya, tergantung ada hentakan terkejut dia terjatuh, ini akan terkunci otomatis, jadi aman, ya, untuk peserta pada saat posisi seperti ini. Oke, silakan naik lagi, ya, silakan turun. Turun aja Pak, pelan-pelan. Masih terkunci ya? Naik ke atas. Oke, turun, silakan pelan-pelan. Wah, sekali. Hati-hati kali ketiga. Oke, sip. Ya. Sekarang naik menggunakan sistem terpadu, naik ke atas, nanti turun menggunakan alat mobil peg arrestor. Bentar, saya pasang dulu. Silakan naik.
naik terus, naik aja. Ya, sekarang moving, berpindah dulu. Oke, cantolkan lanier dulu Pak, salah. Kalau Bapak buka alat itu salah. Cantolkan lanier dulu, kiri dan kanan. Baru dirilis di bagian depan dadanya, ya, alat sistem terpadunya. Oke, good. Oke. Rilis, silakan. Oke, jalan moving ke sana. Oke, turun masih menggunakan lanier dan mundur back arrestor. Jadi pindah dulu posisi badan, cantolkan di bagian tangga. Di luar Pak, jangan di dalam. Itu kan di dalam tuh. Nah, karena Bapak berpindah badan, itu berpindah. Gunakan lanier, sudah oke, lanier sudah guna, gunakan mobil back arrestor, pasang di bagian depan, ada, ya. Oke, berikut kita akan menjelaskan penggunaan alat walk position kerja. Ini salah satu alat untuk melakukan pekerjaan secara vertikal di atas tangga, ya, maka kita perlu alat walk position kerja. Ini akan diperagakan oleh peserta yang sudah saya beri pelatihan, training. Jadi kita akan mempraktekkannya penggunaan walk position kerja. Oke, saya jelaskan lagi sekali lagi ya supaya pekerja ataupun peserta dapat memahami penggunaan alat. Perhatikan saya Pak, ini tidak tampilkan di sini. Dan ini adalah karabiner yang otomatis. Jadi jangan kaku pada saat membuka ini. Ini bukan sistem main berat ya. Oke, ini adalah kendorin. Ini tuasnya dipegang untuk kendorin ya. Berikut ditarik untuk mengencangkan posisi. Oke, saya kasih contoh. Oke, perhatikan tangga kita. Kalau si tangganya ini diikat pakai kawat Pak, ya. Semuanya kita jangan cantolkan di sini. Yang saya khawatirkan, seandainya bagian kawat ini ada longgar, ini bisa terlepas tangganya. Jadi nanti cari bagian posisi tangga yang benar-benar ada strukturnya. Tiba ada struktur kan? Sekarang kita cantolkan di bagian dekat strukturnya seperti ini. Oke, ingat cover ini untuk melindungi bagian tali supaya tidak apa? Tidak rusak ya. Oke, nah ini seandainya posisi jauh, dekatin. Kita bisa lepas tangan Pak. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Selama ini dicantolkan juga ya di palpator 0 dan palpator 1 sejajar dengan dada. Melakukan pekerjaan. Setelah melakukan pekerjaan selesai, dirilis, dikendorin, baru dibuka hooknya, ditekan kuatnya, tarik, ya, diamankan kembali seperti ini bisa, ya, dirapiin. Oke, silakan Bapak gunakan batas di sini aja. Ya.
Oke, silakan. Start lagi, naik. Oke, turun. Sip. Terus. Sip. Ini seandainya saya kunci ya, saya kunci. Bapak tidak bisa turun. Kenapa? Terkunci. Nah, terkunci dia. Ya. Jadi kita pastikan bobot kita, Pak. Kalau dia lebih berat badan saya ringan, saya tertarik nantinya. Maka perlu ada namanya struktur bangunan. Dibuat angkur. Setelah dibuat angkur, pasanglah nih deskender sama karabiner. Nah, jadi kita mainnya di sini. Kalau saat ini kan ditumpuk kayak tubuh manusia sebagai penahan si pekerja. Nah, ini biasanya orang bekerja di mana? Pergantian atap, Pak, bidang miring. Seperti itu, ya. Oke, silakan turun. Turun. Kasih kode, Pak, kalau mau turun, biasa turun. Oke, good. Hati-hati tali jangan diinjak. Sip. Ya, silakan dirilis. Oke, good. Lanjut. Silakan